Sekali lagi, kalau kita bekerja di hotel itu harus benar-benar kuat mentalitas, fisikal. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan. Oke, baik untuk adik-adik yang dulu Iya. training terus keluar lagi balik lagi, kalau kalian sudah sukses berterima kasih lah kepada bapaknya ya. Itu karena beliau yang membantu kalian berproses Benar. gitu. 1, 2, 3, funk it. Hai, welcome back to Mochan FM. Lagi sama Miss An. Aduh, mudah-mudahan kalian nggak bosan ya nonton saya di sini di Mochan FM podcastnya Monag Bali Cani Desa. Dan today mungkin kalian bakal sedikit loh, di mana nih? Ini kita lagi di cafe cornernya Monag Bali Cani Desa. Jadi kita pindah gitu ya, karena bukan karena banjir, karena ya pengen pindah aja gitu. Dan hari ini juga kita punya tamu spesial. Spesial bukan isi telur, spesial karena beliaunya nih orang yang ya kalian harus tahu banget sih, jadi biar tahu pengalamannya Pak ya, biar mereka pada termotivasi di sana. Mungkin Bapak Gede bisa diperkenalkan gitu. Terima kasih Besan atas waktunya, kita di acara Mochan FM Monagnya Monag Cani Desa, jadi hal yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Jadi nama saya Gede Putra. Saya saat ini tinggal di Subagat. Dan saya baru pindah ya. Baru pindahan. Bukan karena banjir juga. Bukan. Jadi karena ada pertumbuhan. Jadi akhirnya saya pindah ke Subagat. Okay. Bapak sekarang sebagai apa? Saya saat ini bekerja sebagai seorang asisten lebih manager setelah saya pulang kampung dari kejauhan dan akhirnya saya sekarang ada di Karangasem dan sudah 5 tahun ya, 5 tahun saya benar. Wow, jadi ya banyaklah mungkin berarti dari 5 tahun di sini, sebelumnya mungkin juga banyak banget hal-hal yang sudah dilalui gitu ya. Oke, pertanyaan pertama nih sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu tentang hospitality industry gitu Pak. Jadi apa sih hospitality itu? Rumah sakit maksudnya, itu kan hospital rumah sakit gitu. Waduh, rumah sakit ya, ngomongin rumah sakit nih. Jadi biar teman-teman pada tahu di sana, jadi hospitality industry itu kayak gimana? Hospitality itu adalah sebuah pelayanan ya. Jadi industri hospitality adalah industri pelayanan yang dikemas dengan segala macam bentuk, segala macam rupa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan customer. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan servis yang terbaik untuk customer sehingga ada kepuasan di dalamnya, baik kepuasan untuk customer dan juga kita sebagai pelaku, sebagai industri, sebagai pengusaha. Jadi ada yang sangat titik beratkan di sana. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari, sangat menarik untuk kita ketahui, apalagi dengan kondisi saat ini yang sangat luar biasa. Jadi industri hospitality itu akan terus berkembang. Ya. Mungkin sekarang ya karena lagi corona kayak gini, mungkin ya orang-orang pada kayak ya boleh bisa nggak ya kayak gitu ya. Tapi yang namanya hospitality ya kayak ramah tamah gitu, pelayanan tuh gimana saja gitu ya, emang harus pelajari gitu kan. Terus kenapa sih Bapak pada akhirnya bisa masuk terjun ke dunianya ini gitu? Sebenarnya cerita sejarahnya panjang ya. Mungkin disingkatin aja. Jadi saya cerita sedikit dulu. Saya dulu kuliah di perhotelan. Tetapi pada saat itu tragedi melanda Bali, jadi bom Bali. Setelah itu situasi sangat sulit, susah mencari kerja, bahkan training pun menjadi susah. Tapi saya nggak pesimis. Saya waktu itu mengambil alternatif lain. Bahkan saya pernah menjadi seorang tukang bangunan. Kuli Jawa. Jadi membantu tukang untuk bikin semen, campuran semen ya. Jadi tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak pernah berkecil hati ataupun malu untuk menceritakannya. Tapi itulah dasar saya menjadi orang seperti sekarang ini. Jadi kuncinya adalah tetap semangat, tetap memiliki motivasi maju dan tetap berusaha. Gitu.
Karena yang motivasi terbaik itu kan dari kita Benar, sendiri. self motivation adalah hal yang sangat penting. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri, ya nggak bisa. Kita nggak bisa ngarepin nggak orang bisa. lain untuk berikan Benar, motivasi benar, terbaik. benar. untuk Walaupun diri ya kita. kamu semangat gini-gini, tapi kalau udah niatnya dari dalam diri kayak yang sampai Betul. monyet jadi Monyet jadi monyet kera ya. monyet jadi Nggak bisa. nggak bakalan bisa Benar, gitu. Iya. Nah, jadinya ya harus dari dirinya sendiri intinya Iya. gitu. Jadi selama ini sampai Bapak akhirnya jadi Assistant Food and Beverage Manager gitu Pak ya. Benar. Ada nggak karir yang mungkin dari awal banget Bapak dari sedang paling bawah atau hingga akhirnya sampai sekarang Ada. Bapak? Itu gimana? Lama nggak Pak? Sulit nggak Pak? Saya bekerja di hotel ya 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun dan selama itu saya belajar banyak hal. Maaf, umurnya Bapak berapa sih? Saya umur 37. 30. Saya- Berarti hampir setengahnya Bapak udah. Ya, saya bekerja di usia muda. Saya bekerja 20 tahun. Sehabis kuliah saya setelah melewati beberapa proses karena kondisi ekonomi waktu itu, akhirnya Tuhan memberikan jalan lain dan akhirnya saya bisa bekerja. Saya mengawali training karir menjadi seorang training dulu, kemudian DW beberapa bulan, akhirnya saya sempat berhenti lagi dan akhirnya kalau dulu belum ada zaman WA ya, jadi kita masih manual semua. Akhirnya saya dicari pulang sama manajer saya, dan sebelumnya itu padahal saya sudah mau rencana pergi dan kembali lagi menekuni profesi awal jadi buruh bangunan dulu. Tapi Tuhan berkata lain, akhirnya saya dipanggil kerja. Kemudian selama saya training, saya tunjukkan kemampuan terbaik saya. Akhirnya saya waktu itu saya masih ingat betul chef saya orang Australia. Jadi dia cari saya dan dia suka dengan performance saya. Akhirnya saya ditawari pekerjaan. Saya disuruh bikin lamaran kerja. CV. Akhirnya saya malam-malam pulang kerja, saya langsung bikin dan besok paginya saya udah langsung taruh di atas mejanya. Itu dulu CV-nya ditulis Pak ya? Tulis tangan. Tulis tangan ya. Tangan. Kalau apa namanya, kalau salah dibejek lagi, bisa dibuang Bejek buat lagi. buang. Akhirnya setelah ngulang berapa kali sukses, mulus. Mulus. Kalau sekarang kan udah ada komputer jadi yang Wah, copy keren, paste, udah gampang. rapiin. Mau nambahin, ngurangin, jadi ngedit-ngeditnya gampang. Benar. Dulu trainingnya tuh Bapak kalau boleh tahu hotel mana ya Pak? Saya training pertama di hotel saya di villa di Sidemen. Bahkan villanya itu sudah tidak ada lagi karena nggak tahu saya seperti apa modelnya. Akhirnya training kedua saya di Alila Manggis. Manggis itulah pertama kali saya menginjakkan kaki di hospitality industry, di hotel industri ya. Tapi ketemu chef Australia ini di sini. Di sini. Jadi dia sangat intens dengan saya. Jadi performa saya dia amati dan dia suka. Akhirnya saya ngelamar dan setelah 2 hari saya menaruh lamaran kerja di CV di meja kerjanya chef. Akhirnya HRD manggil saya dan saya waktu itu permanen kontrak. Beda dengan sekarang ya. Beda Jadi sekarang sekarang. ya, jadi kontraknya pendek-pendek. Kalau kita dulu full time permanen staff gitu. Terus akhirnya bisa sampai sekarang setelah training. Akhirnya di Alila Manggis saya melewati long proses ya, 12 tahun experience. Berarti ini lamanya paling lama tuh di Alila Manggis. Benar. Akhirnya saya 12 tahun di sana, saya belajar banyak hal, peningkatan demi peningkatan terjadi di sana. Akhirnya last position saya adalah asisten restoran manager. Setelah 12 tahun saya harus melihat diri saya, melihat peluang-peluang yang ada dan saya memutuskan untuk mencari opportunity yang lain. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tempat lain. Tujuannya adalah Seminyak dulu. Itu tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 2015 lah, 2015 akhir. Kemudian Tuhan juga masih sangat menyayangi saya. Akhirnya GM saya orang India nyari saya, kita diskusi panjang waktu itu karena dia tidak happy sebenarnya saya pergi karena dia senang lah kerja sama saya. Padahal kalau orang India tuh susah banget dideketin. Luar biasa, ya. Benar. Akhirnya saya tetap meyakinkan beliau kalau I have to go, I have to get another opportunity, and I should have to improve. Saya harus meningkatkan diri. Akhirnya setelah itu kita
bubar, dia kembali ke office, saya kembali kerja. Besok malamnya saya dicari lagi. Dia bilang, "Nggak usah ke Seminyak, nggak usah ke Seminyak. Saya carikan kamu tempat yang bagus." Akhirnya saya di rekomendasi di Uluwatu. Saya kerja di Alila Villas Uluwatu. Jadi luar biasa, 5 stars villas dengan average villa rate yang gede ya, lumayan banget. Jadi kebayang gajinya seperti apa. Aduh, udah ngebayar gaji. Ujung-ujungnya duit. Jadi seperti itu, akhirnya saya memasuki dunia yang berbeda. Kalau Bali Timur dengan yang di selatan kan berbeda sekali ya. Banget. Jadi saya menyesuaikan diri, adjustment segala macam. Akhirnya saya bisa bekerja dengan baik di sana. Sampai di akhirnya kembali lagi kita sebagai orang berkeluarga ya. Jadi apalagi dengan kondisi saya yang agak susah kalau berkaitan dengan keluarga, utamanya anak. Saya harus memutuskan kembali pulang lagi. Bapak menikah di umur berapa? Saya menikah di umur 21 lebih sedikit ya. Dulu. Very young. Istri sama? Iya, istri saya teman sekelas dulu. Dan hari ini ulang tahun. Happy birthday! Ibu Happy siapa birthday. namanya? Ariastini. Ibu Ariastini, selamat ulang tahun. Semoga nanti di rumah ada hadiah lagi buat sama bapak ya guys. Akhirnya saya harus kembali pulang. Dan di saat saya menentukan pilihan untuk kembali pulang itu lebih susah lagi. Karena untuk mencari pekerjaan baru lagi. Akhirnya saya coba lamar di Ubud. Hampir saja sudah ada panggilan. Akhirnya ada seseorang menelpon saya untuk menawarkan opportunity di Karangasem. Dan itu berkah lagi buat saya karena saya nggak susah-susah nyari kemana-mana. Akhirnya saya interview, ketemu dengan ODH-nya, saya interview beberapa waktu dan akhirnya saya lulus. Dan dalam proses interview itu pun masih ada kendala karena sebelumnya saya harus in charge di hotel, handle buyout dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi. Bisa kebayang seperti apa rasanya kerja seperti itu, but itulah dedikasi. Itulah dedikasi pekerjaan, jadi we have doing the best. Kita harus mengerjakan yang terbaik. Maaf nih Pak, ini agak personal ya. Ya. Pernah nggak istri sampai, "Pak, bisa nggak di rumah hari ini? Jangan dulu kerja." Lu bayangin dari jam 7 pagi sampai jam 7 besoknya lagi gitu. Istri nggak kangen gitu Pak? Kalau istri, ya kangen sih pasti ada lah ya. Tapi yang paling kangen tuh anak biasanya. Anak, Jadi ya. kadang-kadang biasanya saya pulang malam, dia sudah tidur. Setelah itu saya tinggal lagi pada saat dia masih tidur. Akhirnya saya balik lagi malam, dia sudah tidur. Ya benar-benar. Yang untungnya Ya. mereka nggak lupa sama bapak udah. Siapa ini? Siapa kamu Ada gitu bapak nanti baru nih ya. Orang baru dikiranya gitu. Itu Ya. dia, soalnya kan tetap aja families The number one. the number one gitu Ya, selain betul. yang lain-lain. Ya. Berarti sampai sekarang bapak bekerja di Ramayana dan akhirnya sampailah Sampai di di sini. sini ya. Saya sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun di Ramayana. Berarti bapak sudah pernah merasakan pahitnya, Wah, kalau manisnya, masalah pahit kehidupan. getirnya bekerja Betul, luar biasa ya. Betul banget. Jadi- Nah sekarang kan lagi corona nih Pak, gimana Benar. sih di titik terendahnya Bapak lah bilang ya di hospitality-nya lagi di pariwisata lu lagi titik terendahnya nih Benar. sekarang gitu. Jadi tidak cuma pariwisata ya sebenarnya. Jadi semua lini kehidupan, semua level itu lagi fasenya down. Tidak menutup kemungkinan segala hal, segala sesuatunya is really down. Tetapi kita sebagai orang yang punya optimisme, jadi kita harus tetap semangat, tetap optimis. Jadi ini adalah fase hibernasinya buat kita. Jadi tahapan-tahapan untuk prepare untuk membangun hal-hal yang memang diperlukan nanti ketika pariwisata kembali lagi. Saya yakin pasti kembali, but it needs time. Sekali lagi itu perlu waktu. Jadi semasa kita istirahat ini, jadi perbanyaklah untuk belajar dulu. Terus untuk adik-adik semua ya, jadi adik-adik saya di Monarch Candidasa ini tetap semangat, tetap punya motivasi, tetap belajar. Saya yakin pasti bisa. Dari sepanjang perjalanan Bapak di hospitality industry ini nggak yang paling sulit atau ada titik terendahnya Bapak sebenarnya ini sih yang lebih sulit daripada sekarang kayak gitu. Kalau saya personal dan profesional ya. Kalau saya personal, titik terendah saya, hal yang paling sulit dalam hidup saya adalah ketika saya kehilangan putri saya.
kehilangan putri saya yang pertama. Jadi anak saya dalam kandungan 7 bulan lahir prematur dan meninggal. Itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Pahit. That's the hardest thing in my life ever. Tapi dalam dunia bisnis, dunia industri, perhotelan, pariwisata, inilah yang paling down ya. Jadi kita harus menyusun lagi rencana, strategi. Jadi berpikir ulang, antisipasi ulang. Jadi segala sesuatunya harus memulai dari awal lagi gitu. Berarti yang membuat Bapak semangat kembali lagi ini sebenarnya keluarga juga, Pak? Ya, keluarga adalah segalanya. Family is the most important. Jadi keluarga adalah spirit, tenaga yang memberikan motivasi penuh untuk keberhasilan saya. Jadi saya percaya ada keluarga, ada keberhasilan. Tanpa keluarga mungkin kita tidak bisa. Jadi mereka lah sumber semangat. Nah, istri kerja juga, Bapak? istri saya kerja, dia seorang guru SD. Guru SD. Di Subaganda juga? Bukan, di Tenganan dekat kok dari sini. Iya. Oke, gitu ya. Jadi ya yang namanya Kehidupan kayak roda, jadi Benar, pernah benar. di atas, Di pernah di bawah, tengah-tengah, ya. dan sekarang lagi di bawah. Dan kita nggak semua orang Iya, merasakan lagi gitu benar di sekali, bawah, benar gitu. sekali, ya. Mungkin kecuali yang di rumah sakit. Oh enggak. Katanya saya dengar Bapak pernah ya niatnya ke kapal pesiar itu, Pak. Benar. Saya dulu peluang ada, jujur peluang ada. Kalaupun saya bisa Ada dan banyak sekali. banyak banget saya melihat peluang banyak banget. Tapi akhirnya sekali lagi saya hidup mandiri berdua. Jadi itulah hal yang satu-satunya menghalangi saya untuk. Bukan berarti saya nggak ada niat untuk motivasi berkembang ya. Dan buktinya saya menjadi seorang manajer. Jadi different. Jadi berkembangnya di wilayah yang berbeda, di area yang berbeda. Tetapi sekali lagi continuously improve. Jadi kita meningkat secara berkelanjutan. Apapun itu kehidupan adalah sebuah proses. Jadi apapun pencapaiannya itu adalah hasil daripada sebuah proses. Itu yang menjadi keyakinan saya sebenarnya. Iya benar. Ya. Nah, Bapak kan seorang food and beverage manager, itu udah kita anggap sebagai pemimpinnya dalam Benar, ya ya. bawahannya Bapak gitu. Jadi kalau dalam sepanjang Bapak memimpin itu pernah nggak memiliki pengalaman yang oke, this is my job as a leader gitu, Benar, harusnya benar. yang kayak gimana gitu. Iya. Pernah nggak mungkin anak buahnya yang jengkelin gitu, mungkin bisa diceritakan Pak gimana handle mereka? Kalau seorang leader adalah seorang yang bisa mengawasi operasional secara utuh ya, dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Dalam pelaksanaan ini banyak sekali hal-hal yang memang kadang-kadang ngeselin ya, jengkelin, kadang-kadang menuntut kesabaran. Banyak. Jadi itulah pentingnya seorang leader. Bagaimana kita memiliki visi yang jelas, kemudian bisa melihat operasional secara utuh. Bagaimana kita memberikan guidance. Kita sebagai seorang guide ya, memberikan arahan, petunjuk seperti apa harusnya bekerja, sehingga apa menjadi target daripada perusahaan itu bisa dilakukan setiap hari oleh tim kita. Di sisi lain juga kita juga bisa oversee, melihat bagaimana tim itu bekerja, meyakinkan apa menjadi goal perusahaan itu bisa dilakukan. Yang terakhir, sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi seseorang yang bisa hadir di tengah-tengah karyawan begitu mereka menghadapi kesusahan. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita nggak bisa meninggalkan mereka. Kita tidak bisa cuma dengan menuntut hasil, nggak bisa. Benar. Kita harus melihat prosesnya seperti apa, hands on. Kita memanage tapi turut terlibat langsung. Itulah yang menjadi hal dominan. Di samping juga seorang leader harus memiliki skill. Jadi kalau sebuah karir, kalau bagi saya sih karir ya. Apa yang menjadi capaian saya sekarang ini adalah sebuah karir. Jadi mulai dari bawah, bagaimana kita memiliki technical skill, dasar-dasar skill, kemudian bagaimana kita bisa menguasai tim, humanity skill, bagaimana mengawasi, mentraining, mendevelop, bahkan mendisiplinkan mereka seperti apa, sehingga akhirnya saya bisa di level sekarang. Bagaimana kita mengkonsep sesuatu, memplanning sesuatu, mendirect ataupun mengontrol sebuah operasional. Menurut Bapak itu seorang pemimpin yang gimana? Keraskah atau tegas atau ya easy going tapi tetap gimana gitu? Menurut Bapak? Kalau saya sih proses. Kita tidak bisa hanya melihat hasil.
Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi harus kita juga pertimbangkan. Kita bisa lihat, sehingga kalau kita cuma melihat hasil harusnya begini tanpa melihat proses bukan bijak bagi saya. Jadi harus lihat keseluruhan operasional seperti apa. Dan yang lebih penting lagi, kita harus involve dengan tim. Kita harus terlibat langsung dengan tim, karena pada dasarnya kadang-kadang ide-ide cemerlang, ide-ide terbaik itu datangnya dari tim. Bener Kita banget. harus libatkan mereka. Kita nggak bisa tinggalin mereka dengan hanya menuntut hasil terbaik. Bener. Cannot, tidak bisa. Aja mereka kayak as a friends Iya, gitu ya, bener, bukan bener. sebagai kamu bawahan saya yang lebih tahu Iya. gitu. Mungkin Betul. itu harus dihindari banget Iya. as a leader gitu. Iya. Mungkin bisa ada ceritain Pak, kayak mungkin ada anak-anak trainingan atau bawahannya Bapak yang ya bisa dikatakan ceritanya lucu gitu Pak. Banyak sih Mbak, sebenarnya kalau dalam hal kejadian-kejadian yang sekali lagi saya bilang 17 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah proses ya. Jadi kalau contoh, kalau training mentalitas, Biasanya kan anak-anak muda tuh, benar, mereka masih dengan- didik gitu. ya dengan situasi seperti ini kadang-kadang mereka tidak siap karena berbeda dengan kehidupan kita biasa, dengan operasional itu sangatlah beda. Itu perlu kekuatan mental, jadi perlu memiliki kepribadian yang kuat untuk bisa terlibat di dalamnya. Karena dulu saya pernah punya training 2 orang, dia training kemudian diajari, mungkin caranya agak lebih keras atau mungkin gimana ya, mungkin karena karakter orang atau mungkin pengaruh daerah, nggak tahu saya. Akhirnya anak ini keluar, adik saya 2 orang ini keluar, dan banyak pengaduan datang. Jadi tidak bisa ngajarin, keras, dari pihak sekolah komplain, orang tua komplain. Akhirnya saya datengin, saya undang untuk kita biar transparan lah, kita diskusi apa sih sebenarnya penyebabnya. Akhirnya di akhir pembicaraan dia keluar. Akhirnya keluar, oke. Ya, yang penting saya sudah jelasin duduk persoalan seperti apa, dan akhirnya beberapa hari ya, belum seminggu datang lagi. Datang lagi. Kita tolong untuk bisa training lagi. Mohon lagi. Mohon, benar. Tapi sekali lagi, kalau kita bekerja di hotel itu harus benar-benar kuat mentalitas, fisikal. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan. Oke, baik untuk Yes. adik-adik yang dulu Iya. training terus keluar lagi balik lagi, kalau kalian sudah sukses berterima kasih lah kepada bapaknya ya. Itu karena beliau yang membantu kalian berproses Benar, gitu. benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak untuk mungkin kan karena kita lagi masa ya this is world's problem ya. gitu, pandeminya ini semua dunia merasakan, Ya. semua perekonomian merasakan Benar, ya. gitu. Ada nggak sih harapan untuk kita di dunia hospitality pariwisata untuk kedepannya berkembang lagi? Harapannya pasti ada Mbak ya, karena saya terlibat langsung, saya juga pelaku langsung dalam bisnis pariwisata, perhotelan. Saya sangat yakin, apalagi dengan adanya vaksin sekarang, mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini bisa memberikan efek yang positif dan mempercepat pemulihan daripada kondisi kita saat ini. Karena sudah lumayan nih, satu tahun ya, satu tahun Udah, lebih ya. udah happy birthday dia, jangan sampai birthday lagi. Sudah anniversary dan birthday ini, jadi ada harapan dari semua masyarakat untuk situasi ini segera kembali seperti normal. Nah, kita sebagai masyarakat ya support program pemerintah Iya. dengan cara mantapkan protokol kesehatan, dan sekali lagi saya yakin, dan buat adik-adik semua tetap yakin, tetap optimis, apalagi dengan kampus yang luar biasa ini ya. Jadi harus punya motivasi, dan saya yakin inilah proses kita untuk prepare. Begitu kesempatan ada, kita sudah ready. Ya, betul. Jadi jangan menunda-nunda Benar, dulu lagi ya. lah gitu untuk prepare. Do not wait. Apalagi dengan kondisi sekarang, kemajuan teknologi beda dengan saya dulu ya. Buku jarang, apalagi zaman WA seperti sekarang, benar. kita akses internet, akses perkembangan dunia dalam hitungan detik. Jadi banyak benefit, keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapetin. harusnya kita lebih mudah. Benar, gitu kan, benar. jadi. Apalagi dengan industri sekarang ini yang menuntut persaingan ya. Kita dituntut untuk bisa bersaing. Jadi adjustment, penyesuaian kita dengan perkembangan yang ada harus kita antisipasi. Oke. Ya. Terima
terima kasih Ya. Pak Gede untuk motivasi pesannya untuk adik-adik kita Sama-sama, semua, saya iya. juga gitu kan. Jadi serunya gitu ngobrol sama Pak Gede, Iya. terima kasih. Jadi banyak hal yang bisa saya pikirkan. Oke, kita harus termotivasi, kita harus Betul. semangat Semangat. untuk hidup kita, Optimis. selalu optimis untuk kita, untuk keluarga atau sekitar kita yang kita sayangi. Baik, itu dia bincang-bincang asik, ngobrol asik sama Pak Gede Putra hari ini. Semoga di next ngasik kalian bisa ketemu sama orang-orang yang lebih seru, asik, lebih banyak pengalamannya yang bisa Betul, ya. diceritakan. Sampai jumpa di Mocan FM lainnya. Salam bright, bye bye.